Halo, selamat datang di podcast Hubungan Internasional Universitas Riau. Di episode pertama kali ini, kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan minat mahasiswa hubungan internasional untuk menghasilkan penelitian lapangan. Pembicara hari ini ialah Ibu Hendrini Renola Fitri, SIPMA, dan host kita Fopi Rosia Bulki. Selamat mendengarkan. Selamat datang di podcast International Relation University of Riau. Nah, hari ini saya host Fopi Rosia Bulki sudah bersama salah satu dosen dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau. Di sini kita bersama Miss Renola Fitri, SIPMA, atau nama panjangnya Miss bisa perkenalin? Saya biasa dipanggil Miss Renola. Halo semuanya, HIers. Halo, nah Miss Renola ini punya banyak banget penelitian dan juga karya tulis ilmiah, juga sudah menerbitkan buku ya Miss? Iya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, gini Miss, kita udah hampir 2 tahun mengalami pandemi COVID-19. Pastinya penuh kebiasaan-kebiasaan yang berubah nih Miss di masyarakat, termasuk bagi mahasiswa dan juga pengajar ya Miss. Nah, untuk kali ini kami mau ngingatin kalau kita juga menggunakan protokol kesehatan ya Miss? Betul sekali. Nah, Miss juga mungkin udah menerapkan protokol kesehatan Miss? Tentu saya udah vaksin, kemudian saya juga sudah selalu bawa hand sanitizer di tas. Iya, benar banget. Dan tadi juga sebelum ke ruangan kita juga melaksanakan cuci tangan ya Miss ya. Betul. Jadi buat hire semua dimanapun berada tetap menaati protokol kesehatan supaya kita cepet nih terbebas dari COVID-19 pandemik ya Miss. Nah, pasti pada penasaran gak sih kenapa sih hari ini kita bersama dengan Miss Renola, salah satu dosen muda yang punya banyak banget karya tulis yang sudah diterbitkan. Salah satunya nih, Miss Renola itu juga menulis skripsi dan jurnal, yaitu Sister City Bandung, Indonesia dengan Braunschweig, Jerman. Dan juga Miss Renola punya tesis dan buku yang berjudul Politik Perdagangan Organ di Tiongkok, dan buku yang baru terbit ya Miss, yaitu buku Pariwisata $0. Nah, banyak banget nih penulisan dan karya tulis ilmiah dari Miss Renola. Jadi kita bisa dong Miss sharing nih terkait penelitian Miss tersebut. Jadi tujuan dari podcast kita hari ini itu, Fopi pengen ngajak Miss cerita-cerita dan juga spill the tea nih Miss. Apa aja sih yang kendala atau yang kita lakukan sebelum kita melakukan penelitian untuk menulis karya tulis ilmiah gitu Miss, dengan menggunakan teknologi studi lapangan atau metode studi lapangan gitu Miss. Nah, karena kita tahu ya Miss, sekarang tuh lagi banyak-banyaknya mahasiswa yang seminar proposal, yang menulis karya tulis ilmiah dan juga menyusun skripsi gitu kan Miss. Jadi pasti kita mengalami kendala. Jadi Fopi pengen nanya-nanya nih sama Miss. Yang pertama mungkin pendapat dari Miss Renola sendiri. Ada berapa jenis sih Miss jenis penelitian yang dapat dilakukan dalam menulis karya ilmiah? Secara umum jenis penelitian yang bisa kita lakukan dalam menulis ilmiah itu ada 3. Yang pertama adalah quantitative method, kemudian kualitatif, dan yang terakhir itu gabungan dari keduanya yang disebut sebagai triangulasi gitu Fopi. Oke, berarti ada 3 jenis ya Miss ya. Mungkin juga teman-teman semua udah diajarin tuh sama dosen-dosennya. Tapi Miss, yang menjadi kebingungan atau kerisauan kita, walaupun kita tuh udah tahu nih Miss ada 3 jenis penelitian, tapi yang cocok untuk mahasiswa hubungan internasional terapkan dalam penelitiannya itu jenis yang mana sih Miss menurut Miss Renola? Nah, pertama-tama kalian harus tahu dulu perbedaan yang mendasar di antara ketiganya. Nah, sederhananya kalau kuantitatif dia akan banyak berbicara tentang data angka, kemudian tabel daripada narasinya. Sedangkan kalau kualitatif itu dia jenis penelitiannya lebih banyak ke narasinya. Ada data tabel, kemudian data angkanya, tapi tidak sebanding dengan data narasinya. Nah, kira-kira menurut Fopi sendiri nih, kalau dari penjabaran tadi, studi HI ini lebih cocok yang mana? Nah, kalau Fopi ya Miss, karena Fopi juga masih tergolong mahasiswa baru nih kan Miss. Sebenarnya kalau sejauh ini isu-isu yang sering kita dengar itu pastinya kualitatif gitu Miss. Kita sering melakukan tinjauan pustaka dengan metode-metode membaca buku dan lain sebagainya gitu Miss. Tapi makin kesini ternyata banyak banget jurnal HI itu yang menggunakan kuantitatif gitu kan Miss, menggunakan studi lapangan. Nah, mungkin itu yang jadi pertanyaan bagi kami juga selanjutnya Miss. Gimana sih sebenarnya yang sebaik-baiknya gitu Miss, kami rekomendasi dari Miss Renola gitu? Kalau di FISIP itu utamanya hubungan internasional, itu kita lebih banyak menggunakan studi yang kualitatif karena di kita itu lebih banyak membicarakan tentang sejarah, politik, sosial, kemudian culture. Nah, kajian-kajian dalam hubungan internasional yang seperti ini akan lebih cocok tentunya jika kita mengaplikasikan dengan metode atau jenis penelitian yang kualitatif seperti itu. Oke, berarti
rekomendasinya itu di kualitatif ya Miss ya. Nah kalau gitu Miss, kualitatif otomatis kita butuh mengumpulkan data, research dan lain sebagainya gitu kan Miss. Ada nggak nih Miss cara teknik yang baik untuk mengumpulkan data dalam metode kualitatif ini Miss? Nah, dalam jenis penelitian kualitatif itu ada 2 teknik yang dapat digunakan Vopi. Nah, boleh kedua-duanya atau bisa satu saja kalau satunya lagi misalnya kita terkendala. Nah, yang tentunya itu ada plus minusnya. Jadi dalam penelitian yang kualitatif, kita mengumpulkan ada itu yang pertama, melakukan studi kepustakaan atau biasa kita sebut dengan library research. Kemudian yang kedua adalah dengan studi lapangan atau yang sekarang kita bahas ini land atau field research. Nah, kalau studi kepustakaan ini, dia mengambil sumber penelitiannya itu dari dokumen-dokumen resmi seperti yang diunggah di perusahaan atau instansi di website-website resminya. Kemudian ada juga penelitian-penelitian terdahulu, buku dalam bentuk e-book juga, jurnal, e-jurnal dan sebagainya. Nah, kalau penelitian lapangan itu sudah tentu si penelitinya terjun langsung untuk melakukan penelitian gitu, Poppy. Oke, jadi Miss kalau dari kedua teknik tadi Miss, dari pustaka dan juga land research itu Miss, apa sih sebenarnya keuntungan dan kerugian mahasiswa melakukannya gitu Miss? Keuntungan dan kerugiannya atau saya sebut tadi sebagai plus minus dalam teknik penelitian tadi adalah kalau di studi kepustakaan, kelemahannya itu yang pertama, penelitiannya itu dianggap kurang real ya Poppy. Oh iya sih Miss. Karena si peneliti itu tidak terjun langsung ke dalam penelitiannya. Jadi meskipun sebenarnya sih penelitian kepustakaan itu bagi saya lebih complicated alias rumit dibandingkan dengan penelitian lapangan, karena si peneliti harus benar-benar mengumpulkan banyak sekali data Poppy supaya penelitian dia meski tidak terjun langsung tapi tetap meyakinkan bahwa itu benar adanya. Nah, penelitian kepustakaan ini juga sering dijudge sampai dengan saat ini karena hal itu. Nah, dianggap kurang bermutu, padahal sih sebenarnya lebih struggle sekali membuat penelitian pustaka ini, karena kita ke kelemahan yang kedua yaitu kalau dalam penelitian pustaka itu membutuhkan banyak sekali sitasi. Nah, kalau kurang akan melemahkan penelitiannya. Biasanya tuh dalam penelitian kepustakaan kita punya standar misalnya harus 100 sumber bacaan gitu Poppy, jadi banyak sekali. Nah, yang kelemahan yang ketiga adalah dari sumber-sumber bacaan tersebut, karena kita HI, kalau mau kualitas sumber penelitian kita bagus, maka akan banyak sekali sumber bacaan asingnya. Nah, buku-buku asing, jurnal-jurnal asing yang harus kita terjemahkan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita lebur ke dalam penelitian kita. Nah, kelemahan yang keempat, tentu dengan sitasi yang banyak sekali tadi, ditambah berbahasa asing pula, pastinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kita melakukan studi lapangan. Jadi kalau kalian mau menelitinya pengen cepat selesai, justru saran saya lakukanlah penelitian lapangan. Jadi kalian tidak perlu capek-capek lagi, repot-repot lagi, mengumpulkan banyak dokumen terutama yang asing, cukup berpanduan pada hasil dan juga data yang ada di lapangan saja. Nah, yang kelima, banyak sekali nih Poppy kelemahannya sebenarnya. Nah, yang kelima ini adalah less experience tentunya kalau kita melakukan penelitian pustaka. Biasanya kendala pertama yang dikeluhkan oleh mahasiswa ketika menulis skripsi ataupun tesis jika penelitian pustakanya ini adalah mereka merasa jenuh dan juga bosan di pertengahan jalan. Ya, karena tidak ada experience yang dirasakan, maka mereka hanya menulis, kemudian lama-lama bosan kalau tidak dibarengi dengan niat dan juga komitmen kita yang kuat. Karena nggak terjun langsung ya Miss ya? Betul. Nah, jadi tujuan dari podcast episode kali ini kan untuk bagaimana meningkatkan minat mahasiswa HI dalam melakukan penelitian lapangan. Nah, perlu saya tekankan penelitian lapangan itu asyik sekali. Nothing to lose. Saya juga mau menghilangkan stereotype baik itu yang muncul dari mahasiswa maupun orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa HI ini mesti deh studi pustaka dan kesannya seperti remeh gitu loh. Jadi mentang-mentang ada elemen internasionalnya, kita nggak mampu melakukan studi lapangan. Padahal ya penelitian saya dari dulu tuh penelitian lapangan. Jadi jangan salah, dan garis bawah di sini ya, sesungguhnya kalau kita sudah melakukan dua teknik meneliti yaitu lapangan dan pustaka, kalian nggak bisa juga lagi meremehkan namanya studi kepustakaan. Orang-orang yang melakukan studi pustaka itu bukannya dia copy-paste, kan kita juga punya Turnitin ya kan? Bener, Miss. Ya anti plagiat, jadi nggak mungkin copy-paste aja gitu sebenarnya. Orang-orang yang melakukan studi pustaka, pengerjaan penelitiannya menurut saya lebih complicated, melelahkan dan memerlukan komitmen menulis yang
tinggi, kemudian niat dan juga analisis yang baik. Nah, karena yang keenam, kelemahan yang keenam nih Poppy, melakukan studi lapangan adalah dengan banyaknya data harus dikumpulkannya. Ada tantangan lain yang jarang terjadi kalau kita melakukan studi lapangan, yaitu perbedaan data. Jadi ini sering terjadi loh, padahal kalian sudah mencatut datanya dari sumber resmi. Misalnya bukan kaleng-kaleng lagi, misalnya dari WHO, kemudian kalian ambil juga di web pemerintahnya sumber datanya, kemudian dari perusahaan yang terlibat juga diambil datanya. Tapi seringkali data yang diupload itu juga bisa berbeda. Nah, itu dia, kita dituntut kalau melakukan studi pustaka, peneliti itu dituntut untuk berdaya analisis yang baik. Nah, kemudian dari segi kelebihannya, menurut saya kelebihan dari melakukan studi pustaka adalah yang pertama, bisa membahas topik yang tidak bisa dibahas dalam penelitian lapangan, ya kan? Misalnya konflik di Palestina atau perang dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Kan nggak bisa untuk kita melakukan studi lapangan. Terkecuali kalian begitu niatnya, punya mungkin link sana dan juga dana yang cukup untuk terbang ke Amerika Serikat atau Palestina, ya malah bagus gitu. Nah, yang kelebihan kedua mungkin lebih hemat, meski sebenarnya penelitian lapangan juga nggak membutuhkan dana yang wah-wah sekali, tapi kalau jelas ya kalau melakukan penelitian pustaka, kalian cuma butuh kuota sekarang, niat, kemudian ya sebentar pergi sebentar jalan kaki ke perpustakaan misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, cocok buat yang mager keluar ini, tapi nggak mager buat membaca. Jadi karena udah saya bilang ya, namanya mau dapat ijazah itu semua teknik pasti ada tantangannya. Benar Miss. Gak ada yang gampang. Jadi even melakukan penelitian pustaka pun kalian dituntut dari segi yang lainnya. Misalnya daya analisa yang lebih tajam, kemampuan menulis yang baik, kemudian mencari sumber dan tentunya membaca. Nah, kalau land research ini berdasarkan pengalaman saya ya. Oke nih Miss, ini yang kita butuh yang udah pernah langsung gitu Miss. Jadi kita tahu dengernya. Ada beberapa keunggulannya nih Poppy. Mengapa kemudian saya sendiri nyandu melakukan penelitian lapangan dan ingin merekomendasikannya kepada kalian semua di sini? Ayo dong kita bikin penelitian lapangan aja, karena kelebihannya yang pertama, kelebihan meneliti lapangan tentunya akan menghapus stereotip tadi ya. Benar. Yang bilang bahwasanya HI itu gampang penelitiannya, tidak dilakukan secara lapangan. Yang dimaksud adalah tidak real ya, tidak real karena yang dimaksud orang-orang ini adalah tidak dilakukan secara lapangan. Sering diremehin gitu. Betul. Jujur aja saya terganggu juga dengan cap ini, dan saya nggak terima juga dibilang HI itu gampang karena melakukan studi pustaka, dan itu banyak sekali yang bicara seperti itu. Jadi ayo kita rubah image tersebut. Meski penelitian HI lapangan itu sebenarnya sudah banyak juga yang melakukan gitu, tapi mereka aja mungkin yang komentar yang tidak tahu gitu. Berarti kita perlu, artinya kita perlu lebih memperbanyak penelitian lapangan kita, right ya Poppy ya? Berarti kita mempromosikan lagi nih Miss, teknik lapangan itu bagus untuk diterapkan. Betul. Nah, kelebihan yang kedua dalam meneliti lapangan itu adalah tentu sitasinya kita tidak perlu terlalu banyak lagi, Poppy. Karena kalau sudah dapat data langsung dari lapangan, baik itu penguji, pembimbing, pembaca, tidak meragukan lagi hasil penelitian kita. Nggak perlu lagi namanya 100 jurnal, 100 buku dikumpulkan, kemudian diterjemahkan, itu nggak perlu. Sesungguhnya dalam penelitian lapangan itu adalah yang paling gampang. Karena kita hanya memerlukan data dari narsum kunci gitu, narasumber kuncinya. Dan ini maksimal 3 orang lah paling banyak dalam suatu instansi. Yang penting konkret orangnya. Ya betul. Nah, contoh kalian mau bahas tentang peran WWF Riau nih dalam mendorong ekspor kelapa sawit Riau ke Amerika. Ini contoh aja loh ya, Poppy. Jadi kita hanya perlu buat surat izin meneliti dari kampus untuk meneliti WWF. Kemudian kita ke WWF dan tanya siapa yang paling berwenang dalam kegiatan ini, dan setelah itu kita wawancarailah orang-orang tersebut. Selesai deh. Dan biasanya lagi itu data-data kegiatan dari hasil pekerjaan sebuah instansi, organisasi, MNC, bahkan individu. Kalau sudah urusannya melibatkan pihak asing, mereka sudah buat dan juga susun pembukuannya secara lengkap, yang otomatis akan memudahkan kita dalam penelitian karena sudah mereka bukukan. Nah, kelebihan yang ketiga,
tentu pengerjaannya menjadi jauh lebih praktis dan cepat. Dengan adanya misalnya tadi pembukuan tadi, kalian tidak perlu lagi mengumpulkan niat seperti kita menulis studi pustaka ya. Benar-benar, Miss. Karena Baca proses buku banyak-banyak betul. Karena proses pengerjaannya tidak lama, tidak menjemukan seperti studi pustaka, dan jarang sih ada yang bosan ketika sudah terjun di lapangan langsung seperti itu. Dan yang keempat adalah kita dapat experience. Karena kalau bukan gara-gara menyusun tugas akhir atau skripsi, kapan kita bisa misalnya mewawancarai dan minta data WWF tadi, ya kan? Karena hanya dengan surat izin penelitian saja kita bisa mendapatkan data ke sana. Nah, yang kelima, selain pengalaman, kelebihannya adalah kalian bisa membangun networking dari sana. Nah, setuju tuh, Miss. Nah, Mana dari tahu kalau meneliti, kita punya presentasi yang baik, menanyakan yang baik, kita bisa di-recruit sama mereka gitu ya, Betul, Miss ya. betul. Ya, jadi dari meneliti kalian bisa mengenal orang-orang di dalam sana, setuju. Vopi. Mana tahu nanti seperti Vopi bilang tadi ya kan, kita direkrut atau ada niatan kita suatu hari nanti ingin bekerja di sana. Karena rekam jejak kita pun akan terdata di sana bahwa anak ini pernah meneliti di sini gitu dan sebagainya. Nah, yang keenam, tentu mutu penelitian kalian akan dinilai lebih baik. Mengapa saya sarankan melakukan penelitian lapangan sampai detik ini? Karena lot of opportunity saya rasakan setelah melakukan penelitian ini, penelitian lapangan. Nah, tawaran menulis buku pun itu hadir setelah saya melakukan penelitian lapangan, Vopi. Politik Perdagangan Organ di Tiongkok adalah buku pertama saya dari tesis saya yang saya lakukan secara lapangan, dan skripsi saya tentang Sister Sisti Bandung Brunswick juga membantu saya, memudahkan saya untuk masuk S2 kemarin. Nah, yang ketujuh, manfaat dari bagi mahasiswa tentunya yang paling important atau yang paling ditunggu-tunggu adalah cepat di ACC-nya, Vopi. Wah, berarti ini jalan trik juga ya, Miss, yang mau cepet Iya, amat, betul. land research aja gitu ya, Miss ya. Karena dosen itu cenderung akan memilih skripsi yang dilakukan dengan studi lapangan seperti Iya, itu. bener sih. Lebih clear juga kali ya, Miss ya, nggak belibet-libet Iya, betul. misalnya gitu. Nah, kemudian sedangkan kalau kerugian dalam melakukan penelitian lapangan, dan menurut saya kalian rugi justru tidak melakukan penelitian lapangan seperti itu. Berarti nggak ada rugi nih rekomendasi Iya, dari betul. Miss Venola. Nah, tapi gini, Miss, lanjut ke pertanyaan ya, Miss. Bagi Iya. mahasiswa hubungan internasional, kata-kata internasional itu bisa menjadi beban bagi diri sendiri gitu, Miss. Jadi mungkin saat ada keraguan, misalnya mau land research gitu kan, Miss. Aduh, ada embel-embel internasionalnya. Jadi sebenarnya memungkinkan nggak sih, Miss, bagi mahasiswa hubungan internasional itu untuk melakukan land research gitu, Miss, dengan banyak banget miskonsepsi dari kata-kata internasional tersebut, Miss? Nah, cakupan penelitian dalam studi hubungan internasional itu sebenarnya luas sekali ya. Dan untuk menentukan misalnya mana yang bisa kita lakukan dengan studi lapangan, mana yang tidak, itu kembali ke kemampuan kita sebagai peneliti. Sanggup nggak kita meneliti ke situ seperti itu? Itu seperti saya bilang tadi, kalaupun penelitian kita itu tentang perang di Palestina, kemudian mungkin flu babi di Tiongkok dan lain-lain, kalau kita mampu ke sana ya malah bagus sekali gitu, Vopi. Silahkan aja. Tapi kembali sebenarnya kalau ada yang mudah, kenapa yang susah? Iya, benar. Ya kan? Jadi kalau ada yang dekat, kenapa harus jauh-jauh? Indonesia juga sudah banyak melakukan kerjasama dengan asing, provinsi-provinsinya juga demikian. Kalau kalian mau peka dan aware sedikit dengan sekitar, kalian akan menemukan isu-isu yang layak diangkat dalam penelitian HI. Dan kalian harus memandang dengan kacamata yang lebih luas untuk menemukan itu, bahwa HI ini bukan melulu persoalan antar negara atau konflik ya. Kita ini juga belajar tentang kerjasama, tentang diplomasi, kita belajar juga tentang jenis ancaman lain seperti ada ancaman lingkungan, pandemi, narkoba juga termasuk, perbatasan dan lain sebagainya. Nah, kita belajar bahwa aktor di HI itu juga tidak selalu state atau juga pemerintah, tidak selalu negara ya, tapi juga ada non-state, termasuklah organisasi-organisasi dengan range internasional, LSM ya, kemudian multinational corporation, UMKM juga bisa masuk, bahkan individu juga bisa menjadi aktornya. Nah, kenapa pusing-pusing ya kan? Justru HI ini paling mudah menentukan topiknya, Vopi, karena cakupan dia yang amat luas. Jadi coba diteliti di sekitar lagi, pemerintah provinsi kita aja sebenarnya udah banyak bekerja sama dengan asing kalau kalian mau tahu. Kalau nggak
nggak tahu ya cari tahu makanya. Benar, berarti kita harus emang peduli ya Miss sama sekitar. Iya, betul. Kayak mungkin kita di Riau aja tuh banyak banget kasus yang bisa kita angkat ya Miss, menjadi penelitian dalam hubungan internasional gitu. Iya, kita bukan negara tertinggal juga ya kan Poppy. Iya, benar. Dan bukan negara yang terpelosok banget, jadi banyak banget kerjasamanya. Event internasional juga bisa masuk dalam studi hubungan internasional, ekspor impor dan juga lain sebagainya. Meskipun dalam skala kecil itu bisa masuk dalam studi hubungan internasional dan sebagainya dan lain sebagainya yang melibatkan asing di sana. Nah, dekat juga kalau mau meneliti kalau di sekitar sini saja gitu ya, Poppy mungkin. Iya, setuju Miss. Nah, Miss kan udah punya pengalaman langsung nih Miss, studi lapangan gitu. Boleh nggak sih Miss ceritain sedikit gimana sih struggle-nya atau gimana sih Miss pertama kali waktu melakukan studi lapangan gitu Miss? Nah, pengalaman meneliti saya itu terbayarkan menurut saya dengan apa yang saya lakukan di lapangan. Saya mendapatkan kepuasan batin yang pertama dan apresiasi dari orang yang membaca. Nah, dari awal memang S1 saya mau melakukan studi lapangan. Itu waktu tahun 2013. Nah, 2013 Poppy ada di mana itu? SD ya. Masih kecil banget Miss sudah studi lapangan ya. Jadi saya waktu itu sedang mengurus skripsi itu Poppy 2013. Nah, belum ada waktu itu mahasiswa HI Unri yang melakukan studi lapangan di sini. Jadi mungkin saya pelopornya. Pelopor nih, boleh apresiasi dong ya buat mahasiswa HI. Nah, pengalaman saya di penelitian pertama itu karena saya meneliti tentang Sister City Bandung Brunswick, saya pertama itu urus surat dulu, surat izin. Nah, kebetulan juga isu Sister City ini memang lagi sentral dibicarakan pada tahun tersebut untuk bagaimana pemerintah yang belum melakukan Sister City bisa mencontoh provinsi-provinsi yang sudah berhasil mempraktikannya. Nah, dan kerjasama Sister City ini memang melahirkan banyak manfaat. Sama seperti kita sekarang yang kita lakukan sekarang ini ya Poppy, karena banyak manfaat yang saya rasakan, jadi saya ingin membagikan pengalaman saya kepada kalian supaya itu bermanfaat juga dan bisa dirasakan oleh kita semua ya. Nah, jadi setelah itu saya ke Bandung nih Poppy. Nah, alhamdulillah tidak ada hambatan sama sekali dan skripsi saya selesai nggak sampai 1 bulan. Wah, karena cepet banget ya Miss ya. Iya betul, itu kelebihan dari land research ya. Ya, karena proses pengerjaannya yang sangat fun. Iya benar, terjun ke lapangan, betul, langsung ketemu. Mood banget gitu, mood banget membuatnya karena sekalian jalan-jalan. Iya gitu. benar tuh Miss, ke Bandung sekalian liburan ya Miss. Ya, betul. Nah, kebetulan pula yang saya teliti itu hasil kerja dari Sister City. Jadi maka selain ke instansinya yang juga menarik bagi saya karena melakukan visiting ya di instansi tersebut, kita juga mengenal, saya juga mengenal orang-orang di sana yang sangat ramah. Ya, kemudian saya juga mengecek langsung hasil-hasil dari kerjasama. Misalnya mereka ini kan kerjasama dalam bidang kuliner nih Poppy. Oh iya. Jadi mereka mengembangkan UMKM kuliner. Yang di sana belajar masak makanan khas Bandung, yang di Bandung belajar bagaimana memasak kuliner khas Jerman seperti itu. Nah, jadi itu saya benar-benar melihat, kemudian mendatangi UMKM yang bersangkutan, yang berdiri sendiri, dia after mendapatkan manfaat dari pelatihan kerjasama Sister City antara Brunswick dan Bandung. Kemudian akhirnya saya jadi wisata kuliner Poppy di sana. Seru ya Miss ya. Dengan ya, mencoba, betul, dengan mencoba steak dari Brunswick itu seperti apa sih ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi kalau seperti itu bagaimana mau bosan kalau penelitiannya langsung seperti itu, gitu ya, betul. Jadi nggak ada namanya stuck di tulisan, mau tulis apa, nggak terjadi sama saya. Nah, lanjut S2 itu kan saya meneliti tentang politik perdagangan organ di Tiongkok, yang saya semula nggak nyangka sih akan dapat respon dan impact yang menurut saya luar biasa gitu. Kan saya menulis itu juga isunya lagi hangat. Kebetulan pula ada organisasi juga dan aktivis yang bergerak menyuarakan hentikan perdagangan organ di Tiongkok. Nah, termasuk di dalamnya juga menyuarakan keadilan untuk orang-orang di Uighur. Pasti Poppy udah sering dengar ya. Jadi isu itu sedang naik pada saat itu dan saya memberanikan diri untuk meneliti itu. Apakah kemudian penelitian saya ini saya lakukan di Tiongkok gitu? Ya tidak, karena ada organisasi-organisasi dan juga aktivis-aktivis yang mewakilinya pada saat itu ada di Jogja gitu. Nah, kemudian
itulah yang mereka lah yang menjadi kemudian narasumber kunci saya. Di komunitas tersebut mereka sudah punya data lengkap, mereka juga mengundang victimnya, orang Tiongkok asli, orang Cina daratan yang bisa memberikan statement atas kaburnya dia dari penjara Tiongkok dan juga berbagi pengalaman. Ada translatornya juga di sana. Setelah itu saya dipanggil wawancara TV, tapi saya belum sempat hadir. Kemudian saya diminta juga melakukan seminar di kampus saya. Kemudian ada beberapa publisher yang menawarkan saya untuk bekerja sama membuat buku. Nah, pada akhirnya jadilah buku pertama saya itu. Jadi saya harap pengalaman saya ini bisa menginspirasi kalian bahwa berbuat yang terbaik akan menghasilkan yang terbaik juga untuk diri kita sendiri. Dan untuk meneliti persoalan HI, kita nggak perlu pergi ke dua negara. Ya, saya contohkan tadi tentang Brunswick dengan Bandung, itu saya hanya cukup pilih salah satunya aja. Saya ambil aja, gitu. Ya betul, saya ambil fokusnya ke Bandungnya aja, hasil bagi provinsi di Bandung. Jadi cukup salah satunya. Cuma hasil kerjasama yang dirasakan kota Bandungnya aja, lengkap semuanya mereka sudah punya di instansi tersebut di provinsi. Kemudian juga ada MOU-nya, pokoknya sudah lengkap semuanya sudah. Oke, berarti Miss dapat datanya juga bagus dari situ ya Miss, jelas dan clear betul. gitu. Nah, ini menjadi kesempatan juga saat kita menulis tulisan akhir itu bisa diterbitkan menjadi buku ya Miss. Betul, banyak bisa kesempatan. juga nge-branding diri Miss sendiri Betul. gitu kan Miss. Jadi banyak nih diundang televisi, diajak kerjasama dan lain sebagainya. Jadi kita nggak hanya menulis skripsi atau menulis karya tulis ilmiah itu untuk tamat kuliah aja. Betul. Gitu ya. Bisa dimanfaatkan untuk kedepannya gitu. Tapi Miss, salah satu yang menjadi hambatan mungkin bagi mahasiswa sekarang, mungkin ini perbedaan di masa Miss dan di masa mahasiswa-mahasiswa akhir sekarang gitu Miss, yaitu pandemi COVID-19. Nah, bagaimana nih menurut Miss, apakah dengan pandemi COVID-19 ini masih memungkinkan kami mahasiswa untuk melakukan penelitian berbasis studi lapangan gitu Miss? Baik, justru di masa pandemi ini menurut saya kalian jadi lebih terbantukan karena banyak instansi yang mereka kemudian merekomendasikan kita wawancaranya lewat daring aja lah gitu. Iya, bener-bener. Jadi lebih less tenaga dan juga mungkin dana ya. Wawancaranya bisa melalui daring. WhatsApp pun masih bisa diakui menjadi dalam studi sebagai studi lapangan gitu Poppy, masih dianggap sebagai data real. Kita juga bisa minta data-datanya baik lewat WhatsApp, kemudian lewat Zoom meeting itu masih bisa diakui. Tapi pertama tetap kita harus urus surat izin karena itu yang penting, itu buktinya. Jadi bukti untuk kita juga bukti untuk instansinya gitu. Oke, berarti walaupun pandemi ini menjadi penghalang tapi tetap aja nih ada benefitnya menurut Miss Renola. Berarti Miss Renola idealis banget guys. Dia tahu nih di mana sih segi-seginya kita bisa mendapat celah keuntungan walaupun pandemi kayak gini ya Miss. Betul. Ya. Nah, kayaknya dari semua penelitian Miss tadi tuh Miss tuh berhasil dan mendapat apresiasi yang banyak dan menjadi karya yang abadi gitu ya Miss, bagi banyak orang juga menjadi manfaat gitu ya kan Miss. Nah, boleh dong Miss share nih tips and trick bagaimana sih Miss tuh bisa sampai berhasil menulisnya. Kalau tadi Miss udah cerita pengalaman, sekarang di bagian menulisnya gitu Miss sampai berhasil. Oke. Kalau tips and triknya mungkin kalau sekarang yang bisa kita terapkan adalah yang pertama, tentukan dulu kalian mau meneliti apa, dan yang kedua sudah jelas dan selesai belum kasusnya, karena kalau masih wacana itu tidak bisa dijadikan penelitian, nanti penelitian kalian gantung. Nah, harus yang udah selesai, harus yang sudah ada hasilnya. Dan yang ketiga, kalian bisa memanfaatkan masa magang. Sekarang ada magang kan ya? Iya benar Miss, ada magang. Nah, dulu zaman saya tuh belum ada magang Poppy. Jadi istilahnya sekali dayung kalian bisa 2-3 pulau terlampau ya. Iya benar-benar. Makanya kalian pilih tempat magang yang sekiranya ada hubungan internasionalnya seperti itu, biar bisa sekalian cari data di sana. Dan nggak ada salahnya sambil nulis skripsi di sana. Nih saya kasih misalnya contohnya yang paling umum melakukan kerjasama dengan internasional itu, misalnya kalian bisa magang di kantor Bea Cukai, kemudian juga kantor imigrasi, kemudian ada itu WWF Pekanbaru ya kan, kemudian apalagi ya BNN Riau, kemudian konsulat Malaysia di Jalan Jenderal Sudirman dan banyak lagi. Banyak akses sebenarnya di Riau ini ya Miss, kalau betul. mungkin hires di sini menghilangkan aja sedikit rasa magernya gitu ya kan Miss. Jadi tuh land research yang baik gitu Miss.
Nah, tapi juga satu nih Miss, pertanyaan yang mungkin terakhir nih Miss, closing kita sebagai mahasiswa itu Miss, sekarang udah rasanya tuh seluruh mahasiswa tuh banyak tuntutannya Miss. Kita butuh CV yang baik, jadi kita harus organisasi juga, kita magang juga seperti yang Miss bilang tadi, tapi juga ada nih tuntutan akhir untuk menulis skripsi gitu kan Miss. Hal yang terjadi akibat itu apa Miss? Kita telat tamatnya, telat nulisnya, nggak keburu land research dan lain sebagainya gitu kan Miss. Nah, ada nggak sih Miss tips and trick nih dari Miss supaya kami tuh bisa menyelesaikan penulisan tepat waktu meskipun berorganisasi, meskipun punya komunitas dan lain sebagainya gitu Miss? Pertama-tama saya berdoa supaya kalian semua di sini lancar-lancar aja ya. Amin, amin. Kemudian penelitian yang bermanfaat. Nah, kemudian motivasinya adalah biasanya tuh kalian diingatkan, ingat orang tua, ingat keluarga di rumah, ingat mama papa yang biayain kuliah gitu. Tapi di sini saya ingin menambahkan bahwa yang terpenting dari misalnya kalian lulus cepat, kemudian kalian lulusnya bagus, skripsi kalian bermutu, itu adalah kembali ke diri kalian sendiri sebetulnya. Orang tua akan bangga, keluarga juga akan bangga, tapi sebenarnya yang merasakan besok kalian dapat pekerjaan dengan lebih mudah misalnya di tempat yang bagus itu kan kita sendiri. Dan untuk teman-teman yang stuck dalam organisasi, come on lah, kalau kalian suka dengan organisasi ini ibaratnya kalian masih dalam kolam yang cetek kalau menurut saya. Kalau kalian mau memang senangnya berorganisasi berarti harus cepat lulus, terjun ke masyarakat, betul-betul ikut organisasi yang dalam skala yang luas gitu. Mau sampai kapan kita di organisasi kampus seperti itu. Saya rasa 3 tahun, 4 tahun lah ya cukup untuk mendapatkan experience di organisasi kampus seperti itu. Kita harus, life must go on gitu lah ya, Fopi. Harus ke skala yang lebih besar. Itu tadi menjadi pertanyaan terakhir Miss dari sesi podcast kita hari ini. Jadi dari tadi udah banyak banget tips and trick dari Miss Renola terkait land research yang harus kita lakukan. Ternyata nggak hanya tentang pustaka terus ya Miss, kita nggak harus terus membaca banyak-banyak buku yang mengakibatkan banyak sekali mahasiswa tuh terhenti gitu Miss. Bahkan ini langsung ya Miss, pengalaman dari teman-teman atau kakak tingkat sekitaran yang Fopi kenal gitu kan Miss. Mereka banyak terhenti habis seminar proposal Miss karena bingung mau baca apa lagi, mau gimana lagi gitu kan Miss. Nah, mungkin kalau kita takut itu terjadi ke diri kita, bisa dicoba nih dengan land research, langsung terjun, banyak pengalaman, bahkan banyak benefit lainnya yang seperti Miss Renola udah rasakan. Jadi kita mengikuti jejak salah satu dosen muda berprestasi dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau gitu. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan dari Miss Hendrini Renola Fitri SIPMA yang sudah mau hadir di dalam podcast International Relation Universitas of Riau episode pertama. Kalau gitu ada closing statement nih dari Miss Renola? Nggak ada, terima kasih ya Fopi. Oke, gitu. Untuk hires jangan lupa saksikan terus International Relation Podcast di episode-episode selanjutnya. See you. Hires, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel podcast Hubungan Internasional Universitas Riau. Podcast ini juga tersedia di Spotify dan platform podcast lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.